Good morning, Good morning, boleh silakan duduk. Baik, terima kasih teman-teman sudah datang ya tepat waktu. Nah, pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelum semuanya kita jalankan, kita berdoa dulu. Minta tolong Nathan, boleh dipimpin temannya dalam doa. Anak-anakku, hari ini sebelum kita mulai, saya mau cek dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada temannya yang tidak hadir. Terus kemudian sesuai dengan kebiasaan kita, kalau praktikum berarti jas lab harus dikancing, rambutnya diikat yang cewek. Ini sudah Miss lihat sudah beres semua, sudah aman. Alat tulis sudah lengkap, gadget, HP sudah dibawa. Ya, nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini Miss akan menyampaikan kompetensi dasar ya. Jadi kalian kan juga sudah tahu dua kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Jadi nanti kita akan mencoba menganalisis bagaimana kemampuan larutan itu di dalam menghantarkan listrik. Kemudian yang kedua, ini yang akan kalian lakukan ya, yaitu mencoba. Jadi ya, membedakan daya hantar listrik ini berbagai larutan melalui percobaan. Ya, melalui percobaan yang akan kalian kerjakan. Jadi merancang dan melakukan, itu untuk kompetensi dasarnya. Nah, sedangkan tujuannya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu mendeteksi sifat-sifat daya hantar listrik. Begitu. Jadi bagaimana sifat daya hantar listrik berbagai larutan melalui pelaksanaan percobaan. Kemudian kalian harus bisa mengelompokkan ke dalam sifat larutannya itu apa. Nah, ini menyenangkan nanti, tenang aja ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu bisa mengelompokkan, kamu akan belajar menganalisis. Sifat larutannya itu berdasarkan daya hantar listriknya. Kamu punya data, kamu analisis nanti. Kemudian yang ketiga, setelah kamu percobaan dianalisis, nah kamu harus menyajikan. Kemudian setelah itu, nanti kalian akan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan dalam bentuk apa? Presentasi. Ya, setiap kelompok nanti ada penilaian, gitu ya. Jadi ada penilaian sepanjang kegiatan belajar. Nanti misalkan berkeliling, menilai apa aja yang dinilai nanti. Observasi ya. Observasinya apa? Diskusi kelompokmu. Kamu aktif nggak di kelompok? Oke, sudah siap belajar? Siap ya, semangat ya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, ya kamu akan belajar bagaimana cara menentukan daya hantar listrik. Jadi di kehidupan kita, kalau kamu tahu air itu kan bentuknya banyak ya. Ada air hujan, air apa lagi? Dicek di situ ada LKPD dan juga ada bahan ajar. Ya, selain kamu nanti bisa browsing di mana internet, kamu juga bisa baca di bahan ajar yang ada di situ. Di halaman pertama itu ada sebuah artikel. Di LKPD ya, ada sebuah artikel. Judulnya apa artikelnya? Artikelnya apa? PLN? Oke, putuskan aliran listrik saat cuaca ekstrim. Nah, nanti kalian sebuah ilustrasi ya. Ini juga dari laman webnya PLN. Kamu bisa lihat sendiri. Boleh silahkan sama-sama disimak, oke? Yes, nah itu tadi. Makanya kenapa kalau banjir, kenapa? Harus melakukan apa? Matikan listrik. Jadi, kalau ilustrasi yang kalian lihat di LKPD kalian ya, itu ada gambar bapak-bapak sedang apa? Mematikan listrik di salah satu sumber listriknya, ya. Nah, itu ada alasannya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau pemukiman yang kena banjir, berarti yang diputus adalah dari pemukiman. Tapi kalau yang kena banjir itu gardu pusat, berarti gardu pusatnya yang harus diputus. Pasti ada alasannya, bukan? Ya, dari kasus ini, mungkin dari kalian ada yang penasaran, mungkin punya pertanyaan lain, mungkin ada yang kenapa kok misalkan begini dan begitu? Siapa? Nah, Gisel. Oke, good question. Apakah semua larutan itu menghantarkan listrik? Kan ini kan air banjir ceritanya, ya kan? Satu contoh kan air banjir. Nah, nanti kamu akan menyelesaikan
pertanyaan tadi yang Gisela sampaikan, apakah semuanya itu bakalan menghantarkan listrik? Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Nah, pertanyaan dari beberapa masalah ya, pasti ada masalah di sini. Apakah semuanya ini bisa menghantarkan listrik, Miss? Air-air itu. Kita akan cek ya lewat praktikum yang akan kalian kerjakan. Nah, boleh silahkan setiap kelompok perwakilan untuk mengambil. Hati-hati satu-satu. Sekalian sama larutan ujinya. Silakan bagi tugas ya. Bagi tugas siapa mengambil apa. Erika yang mana? Oke. Oke, silakan boleh sambil lupa prosedurnya apa, bisa sambil dicek prosedurnya ya. Iya, Nak. Bagian yang kedua yaitu kalian berdiskusi ya di bagian membimbing penyelidikan. Di situ ada 4 pertanyaan. Silahkan boleh didiskusikan bersama dengan teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa explore. Artinya kamu cari di website boleh. Boleh, enggak apa. Silahkan explore, cari di internet sebanyak, sekreatif mungkin untuk jawabannya. Oke, boleh dibuka bagian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah? Nah, tadi masalah yang disampaikan sama Gisel tadi pertanyaannya apa? Gisel, apakah semua larutan itu dapat menghantarkan listrik? Semuanya itu bisa menghantarkan enggak? Nah, itu ternyata apa jawabannya? Kamu sudah tahu ya? Ternyata gimana jawabannya? Enggak semuanya. Nah, kamu silahkan boleh. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke sesi diskusi, presentasi ya. Nanti buat teman-teman yang lainnya
yang tidak presentasi, nanti kan Miss random ya, saya mulai dari kelompok 5 dulu. Untuk kelompok 5, nanti akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, buat kalian, perhatikan, kira-kira kamu tidak setuju atau tidak dengan apa yang disampaikan oleh kelompok dari Gisel? Kalau misalkan tidak setuju. Oke. Selamat siang Bapak Ibu dosen, selamat siang Miss Agnes, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 hendak sharing jawaban saya untuk nomor 2. Jadi pertanyaan yang tertulis adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan, apakah setiap larutan memiliki kemampuan yang sama dalam menghantarkan listrik? Dan jelaskan bagaimana urutan larutan dengan daya hantar listrik terkuat hingga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi jawaban kami adalah setiap larutan memiliki daya hantar yang berbeda. Ada larutan yang menghantarkan listrik dengan sangat kuat, yang ditandai dengan nyala lampu yang terang dan ada yang redup sehingga menandakan larutan bersifat lemah. Sedangkan larutan lain ada. Selamat pagi semua. Jadi hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari LKPD-nya ini. Pertanyaannya adalah jelaskan ciri-ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit dari percobaan yang dilakukan. Nah, jawaban dari kelompok saya setelah diskusi adalah larutan elektrolit menyalakan lampu karena dapat menghantarkan listrik dan mengeluarkan gelembung. Sedangkan nomor 3, jawaban ya sebagian besar kita dapat menyimpulkan bahwa larutan-larutan yang terdapat ion dapat menghantar listrik karena ion tersebut karena larutan yang dapat terionisasi dapat menimbulkan. Sekarang untuk kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana genangan air saat banjir dapat menghantarkan listrik. Kita tahu bahwa genangan banjir biasanya disebabkan karena hujan, dan hujan tidak hanya air saja, tapi juga membawa mineral. Evaluasi. Yang tadi yang diminta evaluasi tadi kelompoknya siapa? Marcel ya, bisa dituliskan. Oke. Marcel, dari kelompoknya Marcel, ada tanggapan dari hasil evaluasi? Oke, yang disampaikan oleh Shannon? Kita akan mereview sama-sama. Sudah semua? Nah, nanti setelah kamu belajar, tadi ya banyak ya, ada video yang kamu lihat, kemudian artikel, terus kamu bisa menemukan, oh ternyata masalahnya itu, apakah semua larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak ya. Mungkin salah satu boleh raise hand, Miss minta volunteer mereview, artinya kesimpulan apa yang sudah kamu dapatkan sepanjang pelajaran ini. Boleh angkat tangan? Yes, Nathan. Larutan itu bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, maupun non-elektrolit berdasarkan perpindahan tadi. Bila dihubungkan dengan listrik dengan keseluruhan daya hantar, jumlah gelembung, dan intensitas cahaya lampu. Oke, thank you. Bisa dilihat gelembung. Masuk ke psikologinya masing-masing dulu. Yes, kita masuk ke post-test. Masuk. Nah, minggu depan ya, pertemuan berikutnya kita masuk materi lanjutan. Jadi masih bab yang sama, tapi kamu akan belajar apa? Ini setelah kamu belajar bisa mengklasifikasikan, menganalisis, oh ternyata larutan itu ada ini mbak ini, gitu ya. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Kalian luar biasa. Silakan boleh mengumpulkan LKPD-nya, perwakilan saja ke depan. Baik, oke, kita akan akhiri. Boleh silakan duduk dulu, kita berdoa dulu ya. Silakan boleh dipimpin doa, Nathan. Amin, thank you. Bisa disiapkan. God bless you, thank you.